pagi Bapak. Lagi Ya, kami dari Jakarta BEM Pendidikan Peserta ingin bertemu dengan Ibu Monika dan Ibu Yeski selaku itu dari JCPB dan sebelumnya sudah membuat janji dengan beliau. sudah buat janji ya. Iya, sudah. Jadi maaf sebelumnya kalian dari mana ya? Kami dari BEM Prodi Pendidikan Peserta di Jakarta. Untuk lebih lanjutnya saya tanyakan kembali ke Ibu Direktur ya. Assalamualaikum Bu. Nah, tadi ada beberapa pihak dari pendidikan bahasa Jepang dari UNJ sudah bikin janji sama Ibu katanya mereka ingin mengajukan proposal. Apakah saya boleh izinkan masuk? Baik, terima kasih. Silakan boleh kata Ibu Direktur. Ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi Ibu. Silakan. Baik, kami izin terlebih dahulu ya Bu. Kami dari BEM Pendidikan Bahasa Jepang Jakarta ingin mengadakan ini sama dengan PT sebelumnya. Saya membuat draft dari ketua pelaksana acara ini dengan teman saya. Saya lagi Baik, saya izin untuk memaparkan acara yang akan kita adakan Ibu. saya memberikan proposal untuk Ibu. Baik, saya mulai Ibu. Ya, baik, untuk kegiatan yang akan kita buat itu nama acaranya adalah Nippon Indo Festival 2024 Ayo Rayakan Bersama. Baik, saya Laila akan menjelaskan lebih lanjut apa itu Nippon Indo Carnival 2024 Ayo Rayakan Bersama. Nah, di sini tertera sebuah acara karnaval yang menggabungkan unsur budaya dari Jepang, Nippon, dan Indonesia. Nah, acara ini bertujuan untuk merayakan dan mempromosikan keragaman budaya serta memperkuat hubungan antar kedua negara tersebut. Budaya adalah salah satu aset negara dari generasi ke generasi. Dalam era globalisasi ini, pertukaran budaya antar bangsa itu sangat penting untuk mempererat hubungan antar negara-negara di seluruh dunia. Nah, yang seperti kita ketahui, Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang sangat erat sudah lama, baik dalam segi bidang ekonomi, politik maupun budayanya. Kami mengadakan acara Nippon Indo Carnival 2024 Ayo Rayakan Bersama untuk bertujuan agar platform penting ini mempererat antara hubungan kita dari negara Jepang dan Indonesia, lalu juga memberikan lebih pengetahuan, pertukaran pengetahuan, pengalaman dan budaya dari dua negara tersebut. Nah, di sini juga kami akan ada acara kegiatan agenda yang sangat penting, yaitu kolaborasi antara tari budaya Indonesia dengan tari budaya Jepang yang akan ditarikan oleh bagian dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan Kanda University. Ya, baik. Saya izin melanjutkan ya Ibu. Jadi intinya akan ada dari bidang budaya maupun bidang untuk bidang budaya itu nantinya akan ada permainan tradisional dari kedua negara tersebut dan nantinya juga ada tarian antara kedua negara tersebut. Yaitu seperti yang dijelaskan tadi, kami juga ingin memperkuat hubungan antara kedua negara di bidang pendidikan karena yang seperti yang kita tahu bahwa Kanda University dan Universitas Jakarta memiliki program seni yang baik seperti itu. Untuk acara sebelumnya ada yang sama seperti acara yang kita agendakan, dan di sini ada Japan Matsuri 2023 yang diselenggarakan pada tempat Gambir Expo Jaitu Kemayoran. Nah, di acara ini bedanya dengan acara
acara kita adalah di sini diadakan dan diselenggarakan oleh masyarakat Jepang sendiri dan masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga menampilkan berbagai budaya yang budaya dari Indonesia dan budaya Jepang. Lalu ada juga dasar tahun lalu mengundang Ikatan Arsitek dan bestar yang lainnya. Ya, selanjutnya itu ada tujuan dari pelaksananya acara ini. Yang pertama itu melestarikan antara budaya Indonesia dan Jepang. Seperti yang saya tadi, nantinya akan ada permainan tradisional dan tarian-tarian budaya yang berasal dari budaya tersebut, sehingga para penonton dapat mengenal dua kebudayaan dari negara tersebut. Selanjutnya itu mempererat hubungan antar bangsa. Nah, nantinya kami juga akan mengundang perwakilan dari pihak pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia. Nantinya akan selanjutnya itu adalah mempromosikan kekayaan budaya. Selanjutnya memberikan kesempatan bagi masyarakat Jepang dan Indonesia untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. Dan memberikan pendidikan budaya kepada masyarakat tentang keberagaman budaya Jepang dan Indonesia. Dan yang terakhir, memperkuat hubungan antara pelajar akademisi dan lembaga pendidikan negara. Nah, berikut ini merupakan tempat yang akan kami pilih dalam acara ini, dan temanya juga terbuka. Temanya itu ada Event Festival 2024 sama, dan tanggalnya itu 27 April 2024 untuk IPAT dari Akademi Convention House Central. Ini merupakan dua star yang rencananya akan kami undang, yaitu ada JKT48 dan Mimasobi. Kenapa kita memilih dua star ini? Karena kami ingin mengundang dari masyarakat domestik maupun luar negeri, dari masyarakat Jepang itu sendiri, sehingga acara kami banyak mengikat para penontonnya. Nah, selanjutnya itu adalah insiden negara, paket sponsorship dan keuntungan yang akan didapat. Berikut merupakan anggarannya. Yang pertama itu adalah sekretaris yang berjumlah 524.000, divisi acara 360 juta, harus 65.000, divisi humas, publikasi dan dokumentasi 10 juta 150, divisi logistik itu ada 78 juta, divisi konsumsi 30 juta, divisi sponsorship 130.000, dan darurat yang akan kita bicarakan itu dari 50 juta rupiah, dengan total anggarannya berjumlah 485.018 juta. 485.018. Untuk paket sponsorship di sini kami ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada diamond sponsor yang dimana dari total anggaran itu 75% hingga 100%. Lalu ada gold sponsor yaitu 50% hingga 75%. Lalu yang terakhir ada silver sponsor yaitu 25% hingga 50%. Nah, untuk detailnya keuntungan dari diamond sponsor ini, yang pertama ada pencantuman logo, itu ada di poster publikasi, name tag, baliho, cue card MC, flyer, banner, undur-undur, dan tiket. Lalu untuk iklannya tampil LCD selama 2 menit, melalui MC disebutkan 3 kali, dan sosial media. Nah, untuk peletakan properti sponsornya itu ada stamp dan properti sponsor seperti banner, maskot, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada instalasi sponsor. Nah, untuk keuntungan dari sponsor di sini tidak hanya yang di sini saja, nanti ketika di acara itu kami ada stand-stand yang dimana di PT perusahaan ibu ini akan ada logo yang sangat besar dan menarik perhatian bahwa PT Ibu sangat berkontribusi di acara anggaran kita itu. Lalu untuk kedua ada keuntungan gold sponsor. Yang pertama mencakup logo yaitu poster publikasi, name tag, baliho, cue card, flyer, banner, undur-undur, dan tiket.
Lalu untuk di iklannya itu aplikasi selama 2 menit, lalu melalui MC 2 kali, dan sosial media dan kotakan properti sponsornya itu hanya instalasi sponsor saja. Lalu yang tingkat terakhir yaitu keuntungan silver sponsor, yang pertama itu sponsor logo, ada di poster publikasi, name tag, baliho, cue card MC, flyer, banner, billboard, dan tiket. Lalu untuk iklan melalui MC 1 kali disebut dan sosial media. Mungkin segitu saja presentasi yang kami akan sampaikan. Terima kasih untuk Ibu dan kerjasamanya. Baik, mungkin boleh silakan dulu. Mungkin dari saya terlebih dahulu, sebelumnya terima kasih banget sudah memaparkan untuk kegiatan dari Nippon Indo ini. Sebelumnya saya sangat tertarik, namun di bagian dananya mungkin dananya yang selalu sangat besar ya, karena tadi yang dari yang saya lihat di susunan acaranya itu ada manggil JKT48 dan nah, terus juga di anggaran dana ini cantum dana tak terduga. Kalau boleh saya tahu, dan dananya itu nggak cukup kecil ya, cukup besar, sebesar 5 juta kalau boleh saya tahu. Dana tak terduga itu dana untuk apa ya? Ya, baik. Untuk dana yang tidak terduga itu nantinya akan kita pakai untuk transport hingga keuangan dan maupun jika ada bintang tamu kita nih yang sakit ataupun segala macam. Seperti itu. Mungkin maksudnya dari saya dana terduganya itu bisa dihapus, dimasukkan ke dana yang mungkin bisa diperbesar di bintang tamu. Tadi kan sudah jelaskan bahwa takutnya ada bintang tamu atau apa, sehingga nggak rancu gitu ketika dana terduganya 5 juta gitu. Terus juga mungkin dari sebelumnya terima kasih banyak sudah menjelaskan terkait acara Nippon Indo ini yang sangat menarik dan mengusung tema budaya antara dua negara ya. Tadi kan juga sudah dijelaskan yang mengenai pakai sponsor seperti itu kan. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana rencana pemasaran yang akan dilakukan oleh kalian berdua, oleh pihak kalian ini untuk memaksimalkan merek dari perusahaan kami ini melalui sponsor. Baik, mungkin untuk keuntungan yang akan didapatkan dari PT ini, di mana nanti ketika akan ada stand ya, di mana stand perusahaan ibu itu membuat kayak menyelenggarakan bahwa CBBank itu berguna bagi setiap kedua negara. Nah, ketika masyarakat atau umum datang ke acara kita, itu dari perusahaan ibu itu menawarkan bank yang dimana bank tersebut bisa digunakan di negara Jepang, yang dimana ada cashback atau feedback yang didapatkan oleh masyarakat dan perusahaan itu. Nah, itu keuntungannya sangat besar sekali ya untuk perusahaan itu, karena di sisi bank ini masyarakat Indonesia tidak hanya digunakan untuk di Jepang saja, dan di Indonesia pun juga bisa gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak dari anak muda atau masyarakat luar itu tertarik dengan budaya Jepang, mulai anime, manga, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu CBBank ini perlu sekali untuk ibu menyelenggarakan sponsorship kita, karena dari keuntungan masyarakat tersebut sangat besar ya. Saya izin menanyakan, jadi yang ditawarkan kepada perusahaan kami itu paket apa ya? Berharap sekali untuk itu menawarkan paket budaya yang paling atas, yaitu dari sponsor.
ini bisa sampai 3.000 peserta. Dan kalau boleh tahu di tahun sebelumnya itu berapa peserta? Dan kan tadi kan kita ini dari Bank Cibeng kan, apa yang meyakinkan kami untuk memilih dari kegiatan tersebut? Apakah ada sesuatu yang bisa dikasih feedback lebih kepada kami gitu? Iya baik. Pertanyaannya gimana sih cara baik 3.000 orang itu? Nah, tentunya cara jika ibu milih pakai diamond ataupun silver ataupun gold, tentunya kita akan memasarkan acara itu sesuai dengan permintaan ibu. Jika PT ibu bersama dengan kami, nantinya logo dari PT Cibeng akan kami presentasikan juga. Tapi untuk cara kita menyebarkan acara ini, nantinya kita akan bekerjasama dengan pihak kementerian dan pihak swasta, bekerjasama dengan pemerintahan seperti itu. Untuk menarik perhatian masyarakat luar, itu kan kita melakukan sebuah pesta dan ada acara kegiatan kolaborasi antara tari Indonesia dan tari Jepang. Nah itu sangat menarik perhatian sekali ya Bu, apalagi kita punya JKT48 di mana anak muda itu sangat suka sekali dengan JKT48. Dan YOASOBI ini sangat terkenal sekali untuk pestanya. Jadi mana YOASOBI ini sangat populer di kalangan Jepang dan Indonesia. Maka dari itu pasti sangat banyak masyarakat luar yang tertarik dengan acara kita ini. Diharapkan juga pihak luar negeri maupun masyarakat luar negeri, yaitu masyarakat Jepang, nantinya bisa datang ke acara kami, dan ini juga menjadi kesempatan emas dalam mengenalkan kebudayaan kita seperti ini. Mungkin saya izin tanya lagi ya, apakah ada perusahaan atau PT lain yang kalian tuju untuk diajukan sebagai sponsorship dalam acara kegiatan yang kalian selenggarakan? Untuk saat ini yang pertama itu datang ke PT IBU terlebih dahulu jadi Cibeng untuk PT-PT yang sudah ada yang seperti atau Suzuki itu kami sedang mengembangkan kembali, karena kami sendiri itu memperutamakan perusahaan itu menjadi sponsorship kita di daerah. Untuk paket diamond sponsor itu kan 75% sampai 100%. Namun apakah boleh, maksudnya kita mengambil hanya 70%, dan kira-kira 70% dari harga yang tertera itu sekitar berapa, dan apakah mendapatkan benefit yang sama seperti paket yang diamond sponsor? Karena kan perusahaan kami juga lagi banyak pengeluaran, jadi tidak bisa membiayai 100% gitu. Kemungkinan hanya 50-70%, dan sepertinya kita ingin memberikan kisaran di 75-80% saja. Ya, begitu. Sebelumnya tadi kan 70% yang paket diamond. Paket diamond itu 75%. Iya, cuman dari pihak ibu milihnya 70% saja. Iya. Iya, jadi jika ibu milih 70% saja, nantinya kita akan mengurangi yang kami tawarkan. Misalkan di diamond itu memberikan satu logo maupun nantinya, nanti itu kan kami kalau kalkulasikan kembali, jadi nggak sesuai dengan full dari paket diamond itu seperti itu. Sedikit mengambil paket diamond sponsor itu bisa biayai 75 hingga 80%. Sekali itu bisa mendanai kita sekitar 75-80% tersebut, karena menurut kami PT JNC Bank ini sangat tepat sekali Bu untuk menyelenggarakan atau berkontribusi untuk diamond sponsornya, karena tidak hanya tadi saya jelaskan mengenai keuntungannya. Di sini nanti ketika sudah di acara lapangan itu banyak sekali keuntungan yang bisa Ibu dapatkan itu, dan
dari setelah acara pun itu keuntungan ibu terus berjalan di kantornya, karena yang seperti kita ketahui masyarakat nanti akan mendaftar bank kredit yang atau PT Ibu selenggarakan. Nah itu bisa digunakan jangka panjang ibu. Nah itu keuntungannya sangat lama sekali yang bisa didapatkan di PT tersebut. Oke, baik. Saya punya tawaran. Saya akan mengambil dana sponsor, tapi nantinya saat di acara mungkin sebelum masuk ke acara registrasinya harus membuat SIBank sebanyak, tadi kan 3.000, mungkin yang mendaftar 2.000. Nah, lalu saya dari PT SIBank bisa memberikan kisaran 100% bahkan ketika mencapai target dari 2.000 peserta yang membuat akun di SIBank. Bagaimana? Baik Ibu, kami akan berusahakan sebisa mungkin untuk para peserta atau para masyarakat luar untuk mendaftarkan akun di SIBank sebelum masuk ke acara Nippon Indo Carnival. Saja yang kami tanyakan pada sebelumnya, apakah ada dokumentasinya yang harus Ini ada syarat yang harus ditandatangani. Terima kasih atas waktunya. Nantinya jika ibu ingin bertanya kembali ke kami, kami akan memberikan kontak personal kami. Terima kasih Bu. Terima kasih. Siap. Baik, gimana? Lancar. Sudah lancar. Jadi sudah selesai urusannya dengan Ibu Direktur. Ya, sudah. Baik, tadi saya angkat. Ya. Terima kasih Bu.